Siap. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Selesai. Ya, baiklah, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, di sini saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama itu Muhammad Asri, Mahmudin, Hairul, Saidah, Aisyah Fahira. Nah, oke, di sini jadi hadir semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih mengenai aljabar. Nah, sebelum itu masih ada yang ingat apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Oke, jadi karena tidak ada yang ingat. Nah, minggu lalu kita mempelajari mengenai bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu adalah gabungan dari variabel dan juga konstanta yang dihubungkan dengan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, adapun contohnya seperti di atas, yang pertama itu 3A kurang 2B. Nah, ini itu adalah salah satu contoh bentuk aljabar. Nah, ini yang kita pelajari minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, ini masih menjadi bagian dari aljabar. Nah, sebelum itu adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui perbedaan suku sejenis dan tidak sejenis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama itu adalah mengenai pengertian suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, di sini suku sejenis dan tak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, contohnya itu bisa dilihat, misal kayak 3x terus dan 2x. Nah, ini tuh dikatakan sejenis karena memiliki variabel yang sama, di mana variabelnya di sini itu adalah x. Nah, kemudian untuk suku tak sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama. Bisa dilihat contohnya 4A dan juga 7B. Kenapa dikatakan tidak sejenis? Karena variabelnya berbeda, di sini A sedangkan di sini B. Kalau misal ini 7XY dan 4Y, ini sejenis atau tidak? Sejenis atau tidak? Kenapa tidak? Tidak, karena variabelnya tidak sama. Oke. Ada yang ditanyakan atau paham semua, Ji? Paham. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama itu akan kita bahas adalah penjumlahan aljabar. Nah, penjumlahan bentuk aljabar itu dilakukan dengan cara menjumlahkan suku-suku yang sejenis. Nah, jadi kalau tidak sejenis, sukunya itu tidak bisa dijumlahkan. Nah, bisa dilihat langkah-langkah. Yang pertama itu kelompokkan suku-suku sejenis. Misal soalnya itu 5x tambah 2y tambah 3x tambah 8y. Nah, di sini langkah pertamanya itu adalah kelompokkan suku-suku yang sejenis. Jadi kita samakan suku-suku yang sejenisnya. Di sini yang sejenis apa saja? Dan ditambah 8y. Nah, kalau sudah nanti kelompoknya yang sejenisnya, di sini tuh akan lebih mudah. Jadi tinggal kita tambahkan misalnya ini yang di depan variabel. Pak? Nah, di sini 5x tambah
tambah 2Y tambah 8Y 10. Nah, jadi ini contoh untuk penjumlahan suku sejenis. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Nah, untuk pengurangan bentuk aljabar. Nah, pengurangan dilakukan dengan cara mengubah tanda suku bentuk aljabar yang dikurangkan lalu menjumlahkan seperti biasanya. Nah, tadi langkah-langkahnya itu masih sama. Misal contohnya itu 7A tambah 8 dikurang 3A dikurang 2. Di sini kita kelompokkan lagi yang sejenis. Yang sejenis apa saja? 7A kurang 3 dan 8. Nah, untuk hasil akhirnya 7A kurang 3A 4A. Kemudian 8 ditambah 8 kurang 2 6. Nah, jadi ini contoh untuk pengurangan bentuk aljabar suku sejenis. Nah, untuk selanjutnya saya ada sedikit sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini atau paham semua? Paham. Yakin paham? Kalau suruh satu orang kerja bisa? Kalau aku kasih satu soal paham semua kita? Misal aku kasih, nah tadi kan bilang paham. Jadi misal aku kasih soal ada yang bisa kerja ini? Berikan dulu aplaus untuk teman-teman. Jadi begini ya, meskipun kayak tidak mungkin naik terus tidak tahu dikerjakan, itu minimal naik lagi dulu, maju di depan mengerjakan usaha karena nanti di depan itu bakalan dibantu jadi. Oke? Nah, selanjutnya saya itu ada games dan linknya itu sudah saya kirimkan ke grup kelas kalian, jadi silakan dibuka dan silakan dikerjakan. Nah itu di dalam namanya itu adalah game borgol. Jadi di game itu kalian tinggal mencocokkan soal dan juga jawaban. Jadi sudah Mbak sediakan soalnya dan ada juga jawabannya. Jadi silakan diakses ini semua dan kerjakan. Jadi, nah kalau muncul nih seperti ini bisa dilihat dulu semuanya. Kalau muncul nih begini, kita tinggal klik ini yang biru. Nah, jadi di sini akan muncul soal dan jawabannya. Kalau ada yang merasa kesusahan, bilang ya.
supaya nggak suntuk-suntuk banget Ki, bisa berdiri Ki dulu semua. Berdiri Ki dulu semua. Nah, oke, di sini saya ada ice breaking supaya tidak terlalu capek Ki dulu. Nah, di sini adapun untuk pintu ininya, kalau saya bilang tepuk satu kali. Kalau saya bilang tepuk dua kali dan begitu seterusnya. Tapi kalau misal nanti di kataku tidak ada kata tepuk, jangan tepuk. Paham? Bisa kita mulai? Tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, empat. Tadi kan saya bilang kalau tidak ada kata tepuk, jangan tepuk. Oke, sekali lagi. Tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, lima. Masih ada satu orang. Jadi itu saja, silakan duduk kembali. Nah, jadi mengenai materi ini tidak ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan saya. Jadi, suku sejenis adalah suku-suku dengan arti aljabar yang memiliki variabel pangkat yang sama. Sedangkan suku tak sejenis adalah suku-suku dalam aljabar yang memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama. Oke, beri aplaus untuk temannya dulu. Jadi terima kasih saja sudah memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Jadi selain belajar mengenai suku sejenis dan tak sejenis, kita juga belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, yaitu mengenai suku sejenis dan tidak sejenis. Jadi sebelum pulang, saya